Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Evulianti dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya sekarang di semester 4 konseling. 1. Tahap pengantaran. Tahap pengantaran yaitu tahap di mana konselor mengantarkan klien memasuki suasana konseling dengan segenap pengertian, tujuan, dan asas-asas dari konseling. Nah, pada tahap ini harus berjalan dengan hangat, dan apabila tahap pengantaran ini berjalan dengan efektif, maka klien termotivasi untuk menjalankan proses konseling dengan hasil yang menjanjikan selanjutnya. 2. Tahap penjajakan. Proses penjajakan dapat diibaratkan dengan memasuki ruang sumpek atau hutan belantara yang berisi hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan dan kepribadian klien. Yang ketiga, tahap penafsiran. Hasil proses penafsiran ini pada umumnya adalah aspek-aspek realita dan harapan klien dengan berbagai variasi dinamika psikis dalam rangka penafsiran. Yang keempat, tahap pembinaan. Pada tahap pembinaan secara langsung mengacu pada pengentasan masalah dan pengembangan diri klien. Yang kelima, tahap penilaian. Tahap penilaian ini ada 3 tahap yang harus dilakukan konselor pada konseling individu. Yang pertama, ada penilaian segera. Yang kedua, ada penilaian jangka pendek. Yang ketiga, ada penilaian jangka panjang. Penilaian segera dilakukan apabila setelah memberikan layanan. Penilaian jangka pendek dilakukan sekitaran 1 minggu sampai 1 bulan setelah melakukan layanan. Penilaian jangka panjang bisa lebih dari sebulan, bahkan berbulan-bulan. B. Penstrukturan. Tujuan penstrukturan adalah untuk menjelaskan peranan konselor, peranan klien, dan proses konseling yang akan dijalani klien. Seperti apa itu konseling, bagaimana konseling itu dilakukan, bagaimana arah konseling itu dilakukan. Nah, apa peran konselor dan klien dalam proses konseling? Penstrukturan ada dua jenis. Yang pertama, ada penstrukturan penuh. Penstrukturan penuh itu adalah semua isi atau materi penstrukturan disampaikan kepada klien yang belum memahami atau mengetahui apa itu konseling. Yang kedua, penstrukturan sebagian. Penstrukturan sebagian adalah penyampaian sebagian isi materi penstrukturan kepada klien. C. Teknik, jarak, dan cara duduk. Jarak duduk antara konselor dan klien adalah antara 80 sampai 100 cm. Posisi kursi antara kursi si klien dan kursi si konselor. Posisi badan yang sebaiknya duduk dengan posisi badan menghadap klien dan menunjukkan sikap respon positif. Posisi tangan di atas pangkuan dan gerakan tangan seiring gerakan verbal. Duduk dengan kepala condong kepada klien untuk menunjukkan bahwa konselor bersama klien. Ekspresi wajah hendaknya tidak kaku, tidak dingin, dan tidak juga menyeramkan, melainkan menampilkan senyuman yang tulus dan bersahabat. 3M. Mendengar, memahami, dan merespon. Mendengar dan memperhatikan apa yang ditangkap dari isi pembicaraan, makna pembicaraan, latar depan dan belakang pembicaraan, cara klien menyampaikan isi pembicaraan. Memahami, konselor memahami apa yang didengar dan dikatakan oleh klien, serta mampu tidak menafsirkan apa yang diceritakan klien menurut pikiran konselor saja. Merespon, memberikan tanggapan positif sehingga klien merasakan ada yang memahami dan membantunya. E. Suasana diam. Diam adalah suasana hening. Tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien. Dengan berdiam diri akan memberikan kesempatan untuk berpikir baik kepada konselor maupun konseling. Teknik konfrontasi.
Teknik yang digunakan konselor saat ada pertanyaan konseling yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Contohnya, antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Klien mengatakan bahwa dia sangat minat mengambil tes pegawai, tetapi dia tidak datang ke tempat tes tersebut. Tujuannya mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur. Teknik pemberian nasihat. Dalam bertingkah laku atau mengambil suatu keputusan, barangkali klien mendapat kebingungan. Dalam diri timbul pertanyaan, apakah yang harus dia lakukan? Atau apakah dia melakukan X atau yang Y? Dalam kondisi ini, konselor perlu melakukan nasihat agar klien memutuskan salah satu apa yang seharusnya ia lakukan. Contoh pribadi. Contoh pribadi dapat mengalihkan perhatian dari klien yang memperlemah kedudukan klien sebagai titik pusat dalam hubungan konseling. Contohnya seperti klien mengatakan bahwa saya tidak berani tampil di depan kelas. Saya menjadi gugup dan lupa apa yang akan saya katakan. Lalu konselor memberikan contoh dengan jawaban, konselor, ya, saya memahami perasaan itu. Saya juga pernah takut tampil di depan kelas dan hampir saja hal itu membuat saya gagal menjadi guru. Tetapi, saya yakin bahwa apabila kita mencoba menggarap masalah itu, kamu akan berhasil mengatasi rasa takut itu.